Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Octavia Sinurat. Di sini saya akan membahas materi tentang hipotesis statistik. Pada materi ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian hipotesis statistik, yang kedua, penyusunan hipotesis, yang ketiga, jenis dan contoh hipotesis, yang keempat, dua tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis, yang kelima, tahapan pengujian hipotesis, dan yang keenam, case problem. Yang pertama, pengertian hipotesis statistik. Apa itu hipotesis statistik? Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan atau dugaan sementara mengenai parameter populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data sampel. Hipotesis ini digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk membantu peneliti mengambil keputusan apakah dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis statistik. Adapun tujuan pengujian hipotesis, yang pertama, menentukan apakah hasil penelitian dari sampel dapat digeneralisasikan ke populasi. Yang kedua, menguji dugaan atau klaim yang dibuat berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Langkah-langkah menyusun hipotesis. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Tentukan fenomena atau masalah yang ingin diteliti. Contohnya, apakah metode belajar baru lebih efektif dari metode lama? Yang kedua, tentukan variabel yang akan diuji, yaitu variabel bebas atau independen, atau variabel terikat atau dependen. Yang ketiga, buat dua bentuk hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis nol atau H0, yaitu menyatakan tidak ada perbedaan atau pengaruh. Contohnya, H0 berbanding mu sama dengan 165. Artinya, rata-rata tinggi badan sama dengan 165 cm. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 atau HA, yaitu menyatakan ada perbedaan atau pengaruh. Contohnya, H1 berbanding mu tidak sama dengan 165. Artinya, rata-rata tinggi badan tidak sama dengan 165 cm. Yang keempat, tentukan arah pengujian. Yang pertama, satu arah atau one-tailed, yaitu jika sudah ada dugaan arah hubungan. Yang kedua, dua arah atau two-tailed, yaitu jika hanya ingin tahu ada perbedaan tanpa arah tertentu. Yang ketiga, jenis dan contoh hipotesis. Berdasarkan fungsinya, yang pertama hipotesis nol atau H0. Simbolnya H0 artinya menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Contohnya H0 berbanding mu sama dengan 100, artinya rata-rata berat barang sama dengan 100 kg. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 atau HA. Simbolnya H1 artinya menyatakan ada perbedaan atau ada pengaruh. Contohnya, H1 berbanding mu1 tidak sama dengan 100. Artinya, rata-rata berat barang tidak sama dengan 100 kg. Catatan penting, pengujian selalu diarahkan untuk menolak H0, bukan membuktikan H1 secara langsung. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Berdasarkan arah pengujian, yaitu satu arah atau dua arah. Yang pertama, hipotesis dua arah atau two-tailed test. Bentuk matematisnya, H1 berbanding mu tidak sama dengan mu0. Arah ujinya menguji apakah nilai berbeda, yaitu lebih besar atau lebih kecil. Keterangan tidak memperhatikan arah perbedaan. Contohnya, H0 berbanding mu sama dengan 50 dan H1 berbanding mu tidak sama dengan 50. Yang kedua, hipotesis satu arah kanan atau right tail test. Bentuk matematisnya, H1 berbanding mu lebih besar dari mu0. Arah ujinya menguji apakah nilai lebih besar dari nilai dugaan. Keterangannya, daerah penolakan di sisi kanan. Contohnya, H0 berbanding mu lebih kecil atau sama dengan 50 dan H1 berbanding mu lebih besar daripada 50. Yang ketiga, hipotesis satu arah kiri atau left tail test. Bentuk matematisnya, H1 berbanding mu lebih kecil daripada mu0.
Arah ujinya menguji apakah nilai lebih kecil dari nilai dugaan. Keterangannya, daerah penolakan di sisi kiri. Contohnya, H0 berbanding mu lebih besar atau sama dengan 50 dan H1 berbanding mu lebih kecil daripada 50. Yang keempat, dua tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang diambil tidak selalu benar karena berdasarkan data sampel, bukan populasi seluruhnya. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah yang pertama, kesalahan tipe 1 atau alpha. Terjadi ketika kita menolak H0 padahal H0 benar, disebut false positive. Probabilitas kesalahan ini disebut taraf signifikansi atau alpha, biasanya 0,05. Contohnya, menyatakan obat efektif padahal sebenarnya tidak. Yang kedua, kesalahan tipe 2 atau beta. Terjadi ketika kita gagal menolak H0 padahal H0 salah, disebut false negative. Contohnya, menyatakan obat tidak efektif, padahal sebenarnya efektif. Hubungan alfa dan beta. Jika alfa kecil, maka resiko kesalahan tipe 1 kecil, tapi resiko tipe 2 bisa meningkat. Karena itu, pemilihan alfa biasanya 0,05 merupakan kompromi untuk menjaga keseimbangan keduanya. Yang kelima, tahapan pengujian hipotesis. Langkah-langkah umum yang pertama merumuskan hipotesis. H0 dan H1 ditulis secara matematis. Yang kedua menentukan taraf signifikansi atau alfa. Biasanya 0,05 atau 5% atau 0,01 atau 1%. Yang ketiga menentukan jenis uji statistik. Tergantung data dan parameter yang diuji. Yang pertama, uji T yaitu untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Rumusnya yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi SP dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2 dengan X bar 1 sama dengan rata-rata sampel kelompok 1, X bar 2 rata-rata sampel kelompok 2, N1 jumlah sampel kelompok 1, N2 jumlah sampel kelompok 2, dan SP sama dengan simpangan baku gabungan. Yang kedua, uji Z, yaitu jika ukuran sampel besar dan varians diketahui. Dengan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Dengan X bar sama dengan rata-rata sampel, mu sama dengan rata-rata populasi, sigma sama dengan standar deviasi populasi, dan N sama dengan jumlah sampel. Yang ketiga, uji chi-square, yaitu untuk data kategorik. Dengan rumus, chi-square sama dengan sigma dari O dikurangi E kuadrat dibagi E. Dengan O sama dengan frekuensi observasi, dan E sama dengan frekuensi harapan. Yang keempat, uji F atau ANOVA, yaitu untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Dengan rumus F sama dengan jumlah kuadrat antar kelompok dibagi K dikurang 1 per jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi N dikurang K. Dengan jumlah kuadrat antar kelompok sama dengan jumlah kuadrat varians antar kelompok, JK dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat varians dalam kelompok, K sama dengan jumlah kelompok, dan N sama dengan total seluruh sampel. Yang keempat, menentukan daerah penolakan H0 berdasarkan tabel distribusi statistik, yaitu tabel Z, T, F, dan chi-square. Yang kelima, menghitung nilai statistik uji. Gunakan rumus sesuai jenis uji. Contohnya untuk uji T, yaitu T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S dibagi akar dari M. Yang keenam, membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis. Jika nilai uji lebih besar daripada nilai tabel, maka tolak H0. Jika nilai uji lebih kecil atau sama dengan nilai tabel, maka gagal tolak H0. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Interpretasikan hasil dalam konteks penelitian. Yang keenam, case problem. Sebuah toko roti mengklaim bahwa
Rata-rata berat roti yang dijualnya adalah 50 gram. Seorang pembeli meragukan klaim tersebut dan menimbang 10 roti secara acak. Berikut data berat roti dalam gram. 48, 52, 47, 49, 51, 50, 46, 53, 49, dan 52 gram. Uji apakah rata-rata berat roti berbeda dari 50 gram pada alfa sama dengan 0,05. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita masukkan 10 data tersebut ke dalam data view. Lalu kita klik Analyze, kita pilih Compare Means, lalu kita klik One Sample T-Test. Lalu berat ini kita masukkan ke test variabel. Test value ini kita isi 50. Mengapa kita isi 50? Karena itu nilai klaim atau nilai pembanding yang ingin kita uji dalam hipotesis. Lalu kita klik OK. Berdasarkan pengujian one sample t-test, diperoleh nilai T sama dengan minus 0,41 dengan DF sama dengan 9 dan nilai signifikansi dua arah sama dengan 0,691. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat kesalahan alfa sama dengan 0,05, maka keputusan pengujian adalah menerima H0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat roti hasil pengukuran, yaitu 49,7 gram, dengan klaim toko yaitu 50 gram. Saya akan menjelaskan cara penyelesaian menggunakan SPSS tes chi-square. Ini masukkan name-nya, ini jenis kelamin, pendidikan, lalu untuk labelnya jenis kelamin, ini tingkat pendidikan, lalu value-nya untuk yang jenis kelamin, untuk 1 itu laki-laki, 2 perempuan, lalu tingkat pendidikan 1 SMA, 2 diploma, 3 S1, dan 4 S2. Lalu data view, isi data-datanya, jenis kelamin, pendidikan, lalu klik analyze, deskriptif statistik, lalu cross tab. Untuk jenis kelamin pindahkan ke row dan tingkat pendidikan pindahkan ke kolom, lalu statistik, centang di bagian chi-square, lalu continue. Untuk hasilnya itu lihat di bagian chi-square test, asymptote significance, hasilnya itu ini 0,699. Karena hasilnya 0,699, terlihat nilai significance 0,699 yaitu lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Untuk pengerjaan uji ANOVA menggunakan SPSS sebagai berikut, kita bisa mengisi data dan variabel view sesuai yang ingin kita uji, sesuai data yang ingin kita uji. Setelah kita bisa mengisi data view. Ujiannya yaitu kita klik analyze, kita klik compare means, kita klik one way ANOVA. Setelah itu kita bisa memindahkan lama training kepada dependent list dan nilai training kepada faktor. Setelah itu kita klik option. Kita pada statistik kita bisa centang deskriptif dan homogen of variance. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita bisa klik OK.
Setelah kita klik OK, maka akan muncul hasil output seperti berikut. Kita fokus pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA, signifikannya yaitu 0,01. Jadi, cara pengambilan keputusan yaitu untuk pedoman pengambilan keputusan uji one way ANOVA, yaitu jika nilai signifikan lebih besar alfa maka HO diterima. Selanjutnya, jika nilai signifikan lebih kecil alfa maka HO ditolak. Jadi, berdasarkan hasil output berikut, jadi karena hasil output 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka keputusan hipotesisnya itu HO ditolak dan H1 diterima. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan konsep validitas. Validitas adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu instrumen alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Sebuah instrumen dianggap valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebagai contoh, sebuah kuesioner yang dibuat untuk mengukur apakah motivasi belajar harus berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan aspek-aspek motivasi belajar, bukan pertanyaan tentang kemampuan kognitif. Jenis uji validitas yaitu 1. Validitas isi, 2. Validitas konstruk, 3. Validitas kriteria. Validitas kriteria terbagi menjadi 2 yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. 1. Validitas isi. Validitas menunjukkan sejauh mana isi instrumen atas sosial atau angket, tes, kuesioner mencerminkan keseluruhan domain konsep yang diukur. Validitas isi dapat dihitung menggunakan Content Validity Ratio atau CVR atau Content Validity Index atau CVI. Rumusnya seperti di gambar. Untuk contoh soalnya, seorang peneliti ingin menguji validitas isi kuesioner tentang motivasi belajar siswa. Instrumen tersebut berisi 5 butir pertanyaan dan peneliti meminta 6 orang ahli untuk menilai setiap butir dengan kategori. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu CVR sama dengan 5 dikurang 6/2 dibagi 6/2 sama dengan 5 dikurang 3 dibagi 3 sama dengan 2 bagi 3 sama dengan 0,67. Jadi, CVR 0,67 menunjukkan validitas isi butir tersebut tergolong baik. Yang kedua, validitas konstruk. Menggunakan korelasi item total atau corrected item total digunakan untuk melihat apakah setiap item berkorelasi dengan total konstruksi. Rumusnya seperti di gambar. Dengan kriteria penghitungan yaitu item valid jika R hitung lebih besar R tabel atau sigma atau sig lebih kecil 0,05. Untuk contoh soal yaitu peneliti membuat instrumen motivasi belajar dengan 4 item. Data dikumpulkan dari 6 respon dengan keterangan yaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Netral, 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Untuk menyelesaikan contoh soal berikut, kita bisa menggunakan SPSS. Untuk mengerjakan validitas konstruk menggunakan SPSS, yaitu kita bisa mengisi data view seperti di soal dan variable view. Setelah data view kita isi, kita klik Analyze, kita klik Scale, dan kita klik Reliability Analyze. Kita pindahkan semua data kepada item. Kita klik Alpha. Kita klik Statistik, dan kita centang item. Scale if item delete. Setelah itu continue, setelah itu klik OK. Dan hasil outputnya akan seperti berikut. Yang ketiga yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria adalah sejauh mana suatu tes atau alat ukur dapat secara akurat memprediksi atau berkorelasi dengan kriteria atau hasil eksternal yang relevan. Ini menunjukkan seberapa baik hasil tes sesuai dengan standar yang diakui, seperti skor tes lain yang sudah terbukti valid atau standar emas. Validitas kriteria ada 2 jenis, yaitu validitas prediktif.
yaitu mengukur kemampuan instrumen untuk memprediksi perilaku atau hasil di masa depan. Yang kedua itu validitas konkuren, mengukur sejauh mana instrumen berkorelasi dengan kriteria yang diukur pada waktu yang sama. Validitas kriteria biasanya dihitung menggunakan korelasi Pearson atau R dengan rumus seperti di gambar berikut. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika R lebih besar R tabel yaitu valid, jika R lebih kecil R tabel yaitu tidak valid. Untuk contoh soal validitas kriteria seperti berikut, kita dapat menggunakan SPSS untuk pengerjaan yang lebih cepat. Berikut pengerjaan SPSS-nya. Untuk mengerjakan validitas kriteria menggunakan SPSS yaitu kita bisa menyiapkan data view seperti soal yang akan kita uji dan variabel view seperti di gambar berikut. Setelah data view kita isi, kita klik analyze, kita klik correct lead, terus setelah itu kita klik beavered. Semua data kita pindahkan ke variabel test. Setelah kita pindahkan, kita klik person, kita klik OK, dan hasil outputnya akan seperti berikut. Saya akan menjelaskan konsep reliabilitas. Reliabilitas mengukur konsistensi, stabilitas, dan keterandalan dari sebuah alat ukur. Sebuah instrumen dianggap reliable jika memberikan hasil yang konsisten atau sama ketika digunakan berulang kali pada objek yang sama dan dalam kondisi yang sama. Contohnya itu sebuah timbangan yang reliable akan menunjukkan berat yang sama setiap kali Anda menimbang objek yang sama. Jenis uji reliabilitas itu ada 4. Yang pertama tes ulang, yang kedua reliabilitas belah 2, koefisien Alpha-Cronbach, dan yang terakhir reliabilitas bentuk paralel. Yang pertama itu tes retest reliability, yaitu mengukur konsistensi instrumen dari waktu ke waktu. Instrumen yang sama diberikan kepada responden yang sama pada 2 waktu yang berbeda. Jika hasilnya konsisten, maka instrumen tersebut reliable. Berikut adalah rumusnya. Ini adalah contoh soalnya yang dicari menggunakan rumus yang dihitung secara manual. Ini mencari X-nya, X kuadrat, lalu Y kuadrat, dan dimasukkan ke dalam rumus. Hasil R X-nya itu 0,9934, yaitu kesimpulannya korelasi sangat tinggi. 0,9934 yaitu instrumen sangat stabil antara waktu atau reliable. Sekarang saya akan menjelaskan menggunakan SPSS. Nah, ini untuk penyelesaian menggunakan SPSS-nya. Name-nya tulis pengukuran 1, pengukuran 2. Lalu data view, isi data-datanya. Lalu klik analyze, correlate, bivariate. Pindahkan ke itemnya ke variabel. Lalu centang persen, lalu klik OK. Untuk hasil outputnya, lihat di bagian percent correlation 0,946. Karena hasilnya 0,946, yaitu mendekati angka 1, maka alat ukurnya reliable. Selanjutnya reliabilitas belah 2. Instrumen dibagi 2 bagian yang sebanding, atau misalnya ini soal nomor ganjil dan genap, kemudian dihitung korelasi antara bagian pertama dan kedua. Lalu korelasi diperbaiki dengan rumus Fermat-Brown. Berikut adalah rumusnya, R11 sama dengan 2RXY per 1 tambah RXY. Selanjutnya koefisien Alpha-Cronbach, yaitu metode yang paling sering digunakan untuk mengukur konsistensi internal instrumen dengan menggunakan 1 kali pengukuran. Nilai Alpha-Cronbach yang tinggi atau biasanya lebih dari 0,6 atau lebih dari 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Berikut adalah rumusnya.
Berikut adalah contoh soalnya, yaitu diberikan data hasil angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, yang dijawab oleh 7 responden. Hitunglah nilai reliabilitas instrumen menggunakan Cronbach alpha. Nah, ini untuk penyelesaian menggunakan SPSS-nya. Untuk name-nya ini pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Lalu data view, ini data-datanya. Lalu klik analyze, scale, reliability analysis. Lalu pindahkan item-itemnya. Pindahkan ke kolom item. Lalu pastikan modelnya itu alpha. Lalu klik OK. Untuk hasil outputnya, lihat di Cronbach alpha ini -3. Karena Cronbach alpha-nya yaitu -3 lebih kecil dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian bersifat tidak reliabel. Selanjutnya, reliabilitas bentuk paralel. Reliabilitas bentuk paralel adalah salah satu metode pengujian reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana konsistensi hasil tes dengan menggunakan dua bentuk tes yang setara atau equivalent forms. Berikut adalah rumusnya. Ini untuk contoh soalnya, sebuah peneliti ingin mengetahui apakah dua bentuk tes yang ia susun, yaitu form A dan form B, memiliki reliabilitas yang baik. Kedua bentuk tes tersebut diberikan kepada 8 subjek dari A sampai H pada waktu yang sama. Hasil skor kedua bentuk tes tercantum berikut. Lakukan analisis korelasi persan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antar skor alat tes A dan skor alat tes B. Laporkan nilai koefisien korelasi, signifikansi, p-value, serta interpretasinya. Nah, ini untuk penyelesaiannya menggunakan SPSS. Name-nya form A, form B, lalu labelnya alat tes A, alat tes B, lalu data view, ini data-data form A, form B, lalu klik analyze, correlate, bivariate, lalu pindahkan ke kolom variabel, lalu pastikan korelasi koefisiennya centang persennya sudah tercentang, lalu klik OK. Nah, untuk hasil outputnya ini, lihat di bagian ini 0,902 di persen correlation-nya. Hasil uji korelasi persen antara alat tes A dan alat tes B menunjukkan bahwa koefisien korelasi R-nya itu 0,902, nilai signifikansinya 0,001, jumlah datanya tadi 9, karena nilai P yaitu 0,001 yaitu lebih kecil dari 0,01, maka korelasi tersebut signifikan pada taraf 1% atau 0,01. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi kuliah statistik inferensial. Yang kita pelajari kali ini ada 4, yaitu konsep uji asumsi klasik, uji linearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, konsep uji asumsi klasik. Pengertian uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda menggunakan metode ordinary least square atau LS. Tujuan uji asumsi klasik: 1. Memastikan model regresi memiliki estimasi yang tidak bias dan konsisten. Yang kedua, memastikan prediksi yang dihasilkan akurat. Yang ketiga, memastikan inferensi statistik valid dan dapat diandalkan. Uji asumsi klasik wajib dilakukan pada analisis regresi linear berganda berbasis OLS. Yang kedua ada linearitas. Pengertian linearitas. Uji linearitas adalah suatu uji yang digunakan untuk menentukan apakah hubungan antara dua variabel atau lebih bersifat linear atau tidak.
Dalam konteks statistik atau regresi, uji ini dilakukan untuk memeriksa apakah model regresi yang digunakan dapat menggambarkan hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Secara sederhana, uji linearitas bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan yang ada antara variabel-variabel tersebut tidak terlalu melenceng dari pola garis lurus. Cara untuk menguji linearitas ada 3. Yang pertama, plot scatter atau diagram pancar. Membuat grafik antara variabel independen dan dependen. Jika hubungan itu linear, maka titik data akan cenderung bentuk pola garis lurus. Yang kedua, ada uji statistik seperti menggunakan uji Ramsey Reset, regression, equation, specification, error test, atau uji lainnya yang lebih formal untuk mengevaluasi apakah hubungan antara variabel bersifat lancar. Yang ketiga, ada plot residual, menganalisis residual atau selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai observasi. Jika residual tidak memiliki pola atau pola yang acak, maka hubungan dapat dianggap linear. Cara melakukan uji linearitas di SPSS ada 6 cara. Yang pertama, pilih menu analyze. Yang kedua, pilih compare means. Yang ketiga, selanjutnya pilih means. Keempat, masukkan variabel Y ke kolom dependent list dan variabel X ke kolom independent list. Yang kelima, pilih option checklist pada test for linearity. Keenam, tekan continue, kemudian tekan OK. Baiklah, kita lihat ya, ini contoh uji linearitas di SPSS, contoh hasilnya. Ini dia contoh hasilnya. Selanjutnya ada uji normalitas. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dalam suatu sampel berasal dari distribusi normal atau tidak. Tujuan uji normalitas ini ada 2. Untuk mengetahui apakah data yang pertama terdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam meneliti statistik parametrik. Yang kedua, tidak terdistribusi normal, sehingga mungkin perlu menggunakan metode statistik non parametrik. Metode uji normalitas ada 3. Yang pertama, uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Cocok untuk sampel besar, membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Yang kedua, ada uji Shapiro-Wilk, direkomendasikan untuk sampel kecil hingga sedang, sampel kurang dari 50. Tapi juga bisa digunakan sampel besar. Uji ini lebih sensitif dibandingkan uji KS atau uji Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga, uji Lilliefors. Modifikasi dari uji KS digunakan ketika rata-rata standar deviasi populasi tidak diketahui. Interpretasi hasil uji. Jika nilai signifikansi atau p-value lebih besar daripada 0,05, data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau p-value lebih kecil sama dengan 0,05, data tidak terdistribusi normal. Cara melakukan uji normalitas di SPSS. Pilih menu Analyze, pilih Descriptive Statistik, selanjutnya pilih Explore, masukkan variabel kolom dependent list, kemudian tekan Plot, checklist normality plot with test, tekan Continue, kemudian tekan OK. Kita lihat ya, ini hasil dari uji normalitas di SPSS. Ini hasilnya ya. Selanjutnya yang pada uji heteroskedastisitas. Pengertian uji heteroskedastisitas adalah uji dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dan residual galat pada setiap nilai pengamatan dalam model regresi. Pengertian heteroskedastisitas adalah terjadi ketika varian dari error residual dalam model regresi tidak konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini melanggar satu asumsi klasik regresi linear, yaitu bahwa varian error harus homoskedastis atau tetap konstan. Cara uji heteroskedastisitas adalah uji Geiger melibatkan regresi absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan, kemudian ada heteroskedastisitas. Ada uji Birch, Pagan atau BP test menggunakan nilai residual dari regresi utama untuk menguji apakah varian error bergantung pada variabel independen. Yang ketiga, uji White, uji umum yang tidak hanya menguji linearitas tapi juga interaksi dan koordinat variabel independen. Interpretasi hasil uji dari BPTS atau White test. Jika p-value lebih besar daripada 0,05, tidak ada heteroskedastisitas atau baik dan normal. Jika p-value lebih kecil kurang 0,05 sama dengan ada heteroskedastisitas atau melanggar asumsi. Baiklah, kita sampai uji heteroskedastisitas saja. Ini adalah contoh uji heteroskedastisitas.
Ini dia contoh hasil uji heteroskedastisitas. Baiklah, itu saja dari saya. Uji multikolinearitas. Pengertian uji multikolinearitas adalah suatu uji dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang kuat, korelasi tinggi antar variabel independen bebas dalam suatu model regresi. Pengertian multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi secara signifikan, artinya ada redundansi informasi karena variabel-variabel tersebut menjelaskan hal yang sama. Cara uji multikolinearitas. Yang pertama, nilai variance inflection factor, mengukur seberapa besar variance koefisien regresi meningkat karena multikolinearitas interpretasi. Fifth, kurang dari 10 tidak ada masalah serius. Yang kedua, if lebih besar dari 10 ada multikolinearitas yang harus diatasi. Yang kedua, nilai tolerance. Tolerance sama dengan 1 atau variance inflection factor. Interpretasi, tolerance kurang dari 0,1 artinya ada indikasi multikolinearitas. 3. Korelasi antar variabel. Jika korelasi antar dua variabel independen sangat tinggi, misal kurang dari 0,8 atau lebih besar dari min 0,8, maka kemungkinan besar terjadi multikolinearitas. Cara mengatasi multikolinearitas. Yang pertama, menghapus salah satu variabel yang berkorelasi tinggi. Yang kedua, menggabungkan variabel menjadi indeks atau skor komposit. Dan yang ketiga, menggunakan teknik regresi alternatif seperti Principal Component Regression atau PCR, Ridge Regression. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu uji autokorelasi. Pengertiannya, uji autokorelasi adalah suatu uji dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara residual galat dalam suatu model regresi dari satu observasi ke observasi lainnya, terutama pada data runtut waktu time series. Cara uji autokorelasi. Uji Durbin-Watson atau DW test digunakan untuk mendeteksi autokorelasi tingkat pertama. Nilai DW berkisar antara 0 hingga 4. DW sama dengan 2, tidak ada autokorelasi, dan DW kurang dari 2, ada autokorelasi positif, dan DW lebih besar dari 2, ada autokorelasi negatif. Interpretasi umum. DW kurang dari 1,5 artinya ada autokorelasi positif, dan DW di antara 1,5 dan 2,5 tidak ada autokorelasi, dan DW lebih besar dari 2,5 ada autokorelasi negatif. Cara mengatasi autokorelasi yaitu menambahkan variabel independen yang relevan dan juga menggunakan model regresi time series seperti ARIMA, General Least Square atau GLS. Lakukan transformasi data misalnya menggunakan differencing atau menghitung selisih antar periode dan juga menggunakan less variable. Kesimpulannya, uji autokorelasi dilakukan untuk memeriksa apakah residual dalam model regresi saling berkorelasi dari waktu ke waktu. Jika autokorelasi terdeteksi, maka perlu diperbaiki karena bisa mengganggu validitas hasil analisis dan prediksi. Terima kasih.